Nah, sebelum Pak Guru mengajar, hari ini sekretaris yang tidak hadir, saya minta ketua kelas untuk pimpin dalam doa ya. Kita akan belajar tentang ukuran pemusatan yang berikut, yaitu modus. Tujuan pembelajaran kita adalah guru baru pernah lihat kamu terlambat. Ada masalah ya? Iya Pak, tadi ada SIM dari kepolisian Pak. Kamu belum punya SIM? Sudah Pak, saya sudah 12 tahun, saya sudah keluar pajak Pak. Oh, belum bayar pajak? Ya, kamu dulu. Jadi ini pelajaran bagi kita semua. Yang belum membayar pajak harus membayar, karena ini untuk kepentingan kita bersama. Maksud Bapak, kepentingan bagaimana Pak? Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Setiap pajak yang diterima oleh negara itu dipergunakan untuk kepentingan kita semua, seperti membangun jalan, membangun sekolah, dan sebagainya. Pokoknya setiap yang diterima oleh negara itu hanya untuk kemakmuran kita. Pak Guru, saya ingin bertanya Pak. Oh, ya silakan. Pak, kalau untuk kemakmuran kita semua, kenapa ada bangunan rusak di bagian belakang sekolah tidak diperbaiki, Pak? Oh iya, jadi bangunan yang rusak di bagian belakang itu sekolah sudah mengajukan permintaan. Tetapi negara melihat dulu mana yang lebih prioritas. Mungkin ada di kampung-kampung atau ada di mana. Tetapi saya yakin bahwa negara pasti akan memperbaiki itu. Contohnya kemarin ada 2 bangunan kita yang rusak. Nah sekarang sudah diperbaiki dan sangat bagus sekali. Itu salah satu contoh uang yang dipakai oleh negara untuk pembangunan sekolah kita. Pak, lalu kenapa saya lihat di kampung saya itu ada jalan di sekolah yang rusak belum diperbaiki, itu kenapa Pak? Nah, supaya lebih jelas, Pak Guru izin menjelaskan sedikit tentang APBN ya, supaya kalian lebih mengerti tentang anggaran pendapatan belanja negara dan kalian juga bisa membagikan itu kepada teman, kepada orang tua teman. Saya izin ya. Oke. Nah, Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang APBN dan Pak Guru mengambil contoh APBN tahun 2020. Kita harus mengetahui bahwa APBN itu sendiri adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Kalau tahun 2020 itu tema besar APBN tahun 2020 adalah mendukung Indonesia maju. Ya. Ini postur anggaran APBN tahun 2020 dalam triliun rupiah. Nah, ini pendapatan negara sebesar 2.233,2 triliun dan pendapatan negara itu terbagi atas 3 bagian. Penerimaan perpajakan sebesar 1.865,7 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar 367,0 triliun, kemudian penerimaan hibah itu sebesar 0,5 triliun. Sedangkan belanja negara adalah 2.540,4 triliun. Belanja negara itu terbagi atas 2, yaitu belanja pemerintah pusat sebesar 1.863,5 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa itu 856,9 triliun. Jadi pendapatan itu lebih kecil dari belanja. Ada pepatah yang mengatakan besar pasak daripada tiang, besar belanja daripada pendapatan. Contoh misalkan di rumah Gil punya bapak tentara, misalkan pendapatannya adalah 10 juta rupiah per bulan, tetapi Gil punya bapak itu harus membiayai Gil dan kakak Gil yang ada kuliah kedokteran. Pasti di dalam kuliah kedokteran itu memerlukan banyak uang. Kemudian juga harus mempersiapkan Gil untuk kuliah. Kemudian kebutuhan sehari-hari. Jadi kebanyakan di dalam kehidupan keluarga itu belanjanya itu lebih besar daripada pendapatan. Karena itu orang tua baik papa dan mama harus mendesain, harus menyusun dan harus memanage pembelanjaan itu dengan sebaik-baiknya agar tidak ada lagi hutang yang begitu terlalu banyak atau tidak hutang kepada orang lain. Nah, dari postur anggaran ini kita bisa lihat bahwa
keseimbangan primer itu 12,5. Defisit anggaran tahun 2020 itu adalah 300,2 triliun. Kemudian pembiayaan anggaran itu 300,2 triliun rupiah. Ini ada penerimaan pajak dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Kemudian ini juga penerimaan bukan pajak. Ada belanja pemerintah pusat seperti ini. Kemudian juga ada anggaran pendidikan seperti ini. Anggaran kesehatan. Kemudian anggaran infrastruktur. Nah, ada pembangunan infrastruktur. Jadi tenang saja untuk Nanlohi punya pertanyaan tadi, kenapa di kampungnya jalannya rusak atau sekolahnya, tetap akan dibangun. Tapi pemerintah juga harus mengatur APBN ini dengan baik. Mungkin di tahun depan akan ada pembangunan di Nanlohi punya kampung. Kemudian juga ada transfer ke daerah dan dana desa seperti ini. Jadi pendapatan negara tadi yang sudah saya sampaikan, yang pertama itu pendapatan negara dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, kemudian pendapatan hibah. Ini kalau penerimaan perpajakan itu pajak dalam negeri, kemudian pajak perdagangan internasional, kemudian penerimaan negara bukan pajak itu penerimaan SDA, kemudian kekayaan negara yang dipisahkan, kemudian PNBP lainnya, Badan Layanan Umum. Dan yang berikut adalah pendapatan hibah. Nah, ini belanja negara. Tadi juga saya sudah jelaskan bahwa yang pertama itu belanja pemerintah pusat. Kalau pegawai, gaji dan tunjangan pegawai, ada belanja barang, itu peralatan dan perlengkapan kantor seperti kertas, buku, alat tulis, majalah dan lain-lain. Kemudian juga belanja modal. Di sini pembangunan sarana dan fasilitas umum, ada gedung, jalan, sekolah dan lain-lain. Jadi kalau seandainya belum dibangun di tahun ini pasti di tahun depan akan dibangun. Jadi jangan takut Nanlohi, tetap berdoa karena anggaran itu dari kita dan untuk kita. Kemudian juga bunga utang dipergunakan untuk pembayaran bunga utang pemerintah. Kemudian juga ada subsidi bahan bakar minyak, listrik, pendidikan, kesehatan, pangan, dan lain-lain. Kemudian hibah, pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang, barang, jasa diberikan kepada negara lain atau organisasi internasional, Pemda yang tidak bersifat wajib dan tidak mengikat. Kemudian ada bantuan sosial untuk korban bencana alam seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Belanja lain-lain juga ada, seperti pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang bersifat prioritas nasional, bidang ekonomi, cadangan risiko fiskal, kemudian kebutuhan darurat, dan lain-lain. Itu juga tadi ada yang transfer ke daerah dan dana desa seperti ini. Jadi ini penjelasan Pak Guru tentang APBN. Adakah yang mau bertanya? Iya Pak, penjelasan tentang APBN saya baru tahu Pak. Ya Pak, saya juga Pak, saya akan mengingatkan Bapak dan Mama saya untuk membayar pajak sesuai dengan waktunya Pak. Tetapi ada samaran jadi saya Pak, karena uang negara yang dipajak dipakai untuk korupsi Pak. Iya benar, apa yang disampaikan oleh Jin itu memang sekarang korupsi sangat merajalela. Karena itu, mulai dari sekarang kalian harus belajar untuk hidup jujur, bermula dari diri kalian sendiri. Contoh, ulangan tidak boleh mengontek. Yang berikut, kalau seandainya orang tua memberikan uang, harus jujur dengan uang itu. Karena kalau kalian setia dari hal-hal yang kecil untuk jujur, saya yakin kalian juga akan jujur untuk hal-hal yang besar. Karena kalian ini yang akan memimpin bangsa dan negara ini. Bangsa dan negara ini membutuhkan orang-orang yang jujur seperti kalian. Bisa mengerti ya? Bisa. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada Pak. Kalau yang lain? Tidak ada Pak. Nah, kalau tidak ada, saya berharap bahwa apa yang telah saya ajarkan tentang APBN ini, kalian bisa menjelaskan itu kepada teman-teman atau juga kepada orang tua kalian, supaya mereka bisa mengetahui juga. Nah, kalau tidak ada, sekarang kita kembali ke pelajaran matematika kita tentang modulus.